Halo, nama aku Amarenio Obriane Charles Tambunan, nomor urut 2 dari kelas 10 MIPA 1. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Esther Putri Patriasi Semorang, biasa dipanggil Esther. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Hai semuanya, nama saya Yuna Lestari Malau, saya dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nancy Nadine, saya dari kelas 10 MIPA 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Margota Simatupang, dan di sini saya nantinya akan menjelaskan tentang cara mencari dimensi hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus yang melewatinya. Hambatan listrik ini mempunyai satuan yaitu ohm dan dirumuskan dengan rumus R sama dengan W per I kuadrat kali T atau R sama dengan V kali I, dengan R sama dengan hambatan listrik, V tegangan listrik, W energi listrik, T selang waktu, dan I kuadrat arus listrik. Cara menentukan dimensi hambatan listrik. Kita cari terlebih dahulu rumusnya. Di sini saya menggunakan rumus W sama dengan I kuadrat dikali R kali T yang telah diubah menjadi R sama dengan W per I kuadrat dikali T. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat persamaan tersebut menjadi lebih kompleks dengan mengubah W menjadi F kali S, karena F kali S memang merupakan rumus mencari W. Jadi agar kita nantinya lebih mudah untuk mencari dimensinya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu dengan mengubah setiap besaran menjadi satuan besaran itu sendiri. Dari persamaan R sama dengan F kali S per I kuadrat dikali T, kita ubah menjadi R sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat dikali meter per I kuadrat dikali sekon. Mengapa kita tidak ubah I menjadi ampere? Karena I sudah merupakan dimensi dari kuat arus listrik yang merupakan besaran pokok. Jadi untuk mencari dimensi ini yang harus kita lakukan yaitu menentukan satuannya, lalu dari satuan tersebut kita tentukan dari besaran pokok apa. Ketika sudah diketahui, maka berdasarkan tabel samping, ubahlah satuan tersebut ke dimensi yang sudah ditetapkan sesuai tabel. Oke, selanjutnya ubah rumus di atas dengan menghilangkan pernya dan melakukan penjumlahan pengurangan pangkat. Sehingga ditemukan hasilnya R sama dengan kilogram dikali meter kuadrat dikali sekon pangkat min 3 dikali I pangkat min 2. Kilogram pangkat 1 merupakan satuan massa dengan dimensi M. Jadi dimensinya M pangkat 1. Meter pangkat 2 merupakan satuan dari panjang dengan dimensi L. Jadi dimensi meter kuadrat yaitu L pangkat 2. Sekon pangkat min 3 merupakan satuan dari waktu dengan dimensi T. Jadi dimensi sekon pangkat min 3 yaitu T pangkat min 3. I pangkat min 2 sudah merupakan dimensi besaran pokok. Jadi tidak perlu kita ganggu lagi. Dari persamaan akhir ini, berdasarkan ketentuan yang sudah saya jelaskan, dapat ditemukan bahwa hambatan listrik yaitu R sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 3 I pangkat min 2. Sekian dari saya untuk mencari dimensi besaran turunan hambatan listrik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya mencari dimensi besaran turunan selanjutnya. Halo, aku Amo. Di sini aku akan menjelaskan apa itu volume. Volume atau bisa juga disebut dengan kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu yang ditemukan di jalan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Satuan SI volume adalah meter kubik. Satuan lain yang banyak dipakai adalah liter atau desimeter kubik dan mililiter. Nah, rumus volume tiap jenis bangunan ruang juga berbeda-beda. Salah satunya yaitu kubus dengan rumus volume A kubik, atau juga silinder dengan rumus VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu dimensi volume dan bagaimana cara menentukannya. Dalam ilmu fisika, khususnya tentang besaran, dimensi merupakan bagian materi yang juga penting untuk dikuasai. Pemahaman yang baik tentang dimensi suatu besaran akan memberikan kita pengetahuan tentang cara besaran itu tersusun dari besaran pokok.
Nah, terdapat dua cara untuk menentukan dimensi volume, yaitu pertama menggunakan rumus dan yang kedua adalah menggunakan satuan. Yang pertama, kita menentukan dimensi volume menggunakan rumus yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, yang kedua adalah menggunakan satuan volume yaitu panjang kubik atau juga meter kubik. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa volume diturunkan atau tersusun dari besaran pokok panjang. Oke, kita masuk kepada kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon dengan simbol M kecil per S kecil atau M kali S pangkat minus 1 adalah perpindahan fungsi waktu. Beberapa satuan kecepatan lainnya adalah meter per detik dengan simbol M per S, kilometer per jam dengan simbol km per jam atau kph, mil per jam dengan simbol mil per jam atau mph. Rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan S kecil per T kecil. Lalu kita masuk ke cara mencari dimensi kecepatan, yaitu dapat kita ketahui dari rumus kecepatan tersebut. Kita tahu bahwa rumus kecepatan yaitu V sama dengan S kecil per T kecil, di mana dimensi dari S sama dengan L besar, dan dimensi dari waktu yaitu T besar. Maka dari itu dimensi kecepatan ialah jarak per waktu sama dengan L besar per T besar. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Alat yang dipergunakan untuk mengukur besar tegangan listrik antara lain voltmeter dan osiloskop. Rumus tegangan listrik adalah V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan V sama dengan tegangan listrik dengan besarannya volt, I sama dengan kuat arus listrik dengan besaran ampere, dan R sama dengan hambatan listrik dengan besaran ohm. Cara mencari dimensi tegangan listrik adalah pertama-tama kita cari dulu rumus dari tegangan listrik. Di sini saya menggunakan rumus lainnya yaitu V sama dengan P dibagi I, di mana P di sini adalah daya listrik. Setelah itu kita tentukan dimensi kuat arus dan daya listrik. Dimensi kuat arus adalah I dan dimensi daya listrik adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 3. Setelah itu barulah kita bisa menentukan dimensi tegangan listriknya. Jadi dimensi tegangan listrik sama dengan daya listrik dibagi kuat arus sama dengan I pangkat 2 dikali T pangkat minus 3 dikali I pangkat minus 1. Percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuan SI untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat. Rumus percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T dengan keterangan A sama dengan percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan, dan delta T sama dengan selang waktu. Untuk mencari rumus dimensi percepatan, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Rumus percepatan adalah V dikali T atau kecepatan per waktu. Agar mempermudahnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi V dikali T pangkat minus 1. Kita belum bisa menentukan satuannya karena masih ada besaran turunan yaitu V atau kecepatan. Maka kita harus menjabarkan rumus dari kecepatan yaitu S per T. Jangan lupa dikalikan dengan T pangkat minus 1. Nah, kita ubah lagi di sini ke dalam bentuk perkalian agar lebih mudah menjadi S dikali T pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 1. Di sini kita bisa menjumlahkan pangkatnya menjadi S dikali T pangkat minus 2. Nah, setelah itu kita tentukan satuannya.
Satuan dari S yaitu meter atau M dikalikan dengan sekon atau S pangkat minus 2. Dan kita sudah bisa mencari dimensinya. Dimensi dari M adalah L dikali dimensi dari S adalah T pangkat minus 2. Nah, beginilah caranya.